saya akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi manajemen di sesi ke-13 dengan judul Balance Scorecard. Nah, perkenalkan, nama saya Seli Riawan dari kelas manajemen 21E dengan NIM 2021 008 0092. Di sini saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisinya dan yang kedua yaitu fungsinya dari Balance Scorecard. Nah, yang pertama, definisi Balance Scorecard adalah suatu alat pengukuran kinerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja suatu perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangannya. Nah, fungsi dari Balance Scorecard yang pertama yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Nah, yang kedua sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu alat analisis efektivitas strategi yang digunakan. Yang kelima yaitu memberikan gambaran kepada perusahaan terkait analisis SWOT yang dimilikinya. Terus yang keenam yaitu sebagai alat key performance indikator perusahaan, dan yang terakhir yaitu sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Balance Scorecard biasanya dikaitkan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam sebuah perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Terus salah satu kelemahannya itu adalah informasi yang disajikan oleh Balance Scorecard itu terbatas dan kurangnya akurasi. Nah, kan tadi sudah dibahas ada 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Nah, yang pertama yaitu perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan ini merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Terus, pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Perspektif keuangan juga berguna sebagai perusahaan atau bisnis yang memiliki daya tarik kepada para investor. Pengukuran dalam perspektif keuangan nantinya akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi peningkatan laba perusahaan serta dalam pencapaian tujuan yang dicapai dan penerapan perspektif keuangan. Nah, yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Dalam Balance Scorecard, perspektif pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan yaitu bagaimana suatu perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Nah, dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Nah, kunci perspektif pelanggan ini ada 5, yaitu kepuasan, retensi, akuisisi, nilai manfaat, dan yang terakhir yaitu market share konsumen. Nah, yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Jadi di perspektif proses bisnis internal ini ada 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu proses inovasi. Jadi proses inovasi ini adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Dalam proses inovasi terdiri dari 2 komponen yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu proses operasi. Jadi proses operasi ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Proses operasi ini dilihat dari perencanaan, pembukaan bagian mentah hingga menjadi produk jadi. Lalu proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan purna jual. Jadi pelayanan purna jual ini merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Nah, yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Jadi, ada 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan
kondisi internal perusahaan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, yang pertama yaitu kapabilitas pekerja. Jadi, kapabilitas pekerja ini merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Nah, di kapabilitas pekerja ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajemen. Yang pertama ini yaitu kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Nah, yang kedua yaitu retensi pekerja. Retensi pekerja ini adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu produktivitas pekerja, yang merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua ini yaitu kapabilitas sistem informasi. Jadi kapabilitas sistem informasi ini yang menjadi tolak ukur untuk tingkat ketersediaan informasi. Jadi tingkat ketetapan informasi yang tersedia serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi ini merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di mata kuliah akuntansi manajemen sesi ke-13 mengenai balance scorecard. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down,